Ibadah bersukacita bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan, biarlah persekutuan ini kami bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami sekali lagi diingatkan oleh firman Tuhan, belajar bersama-sama lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan persekutuan kami ya Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, menyertai setiap acara kami dari awal sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mereka yang tunawicara itu ketika melihat anggota vokal grup, dulu saya tergabung dalam anggota vokal grup lalu menyanyi di sana ya, itu mereka menggunakan bahasa isyarat. Lalu ketika saya tanyakan kepada teman yang tahu tentang bahasa isyarat itu, dia ngomong apa? Itu dia mengatakan bahwa saya juga kepengen nyanyi. Boleh nggak saya menjadi anggota vokal grup? Saya dan beberapa teman pada waktu itu speechless dan saya menangis. Di situ spontan mata kami merah ketika saya mengunjungi teman-teman yang tunawicara. Tapi Bapak Ibu, apakah berarti mereka tidak bisa memuji Tuhan? Jawabnya sangat bisa. Kayaknya di sini yang paling efektif ini bisa kelihatan semua. Cuma yang belakang. Yang sebetulnya ketika kita menyanyi lebih banyak terpaku kepada penampilan, mendengar, menyaksikan, maka kita akhirnya bisa melihat bahwa yang kita puji itu kan Tuhan, ya. Yang seharusnya menerima pujian dan penyembahan kita siapa? Tuhan. Nah, apakah ketika kita memuji, ketika menyanyi, ya, maka arah dari penyembahan kita itu juga Tuhan? Atau kita lebih banyak menyanyi dan memuji itu supaya penampilan, supaya kita tampil dengan baik, supaya orang mendengarkan suara kita? Maka kalau suaranya yang pas-pasan, pas dinyanyikan pas fals, ya. Pas dinyanyikan pas pecah begitu ya. Saya nggak bisa membayangkan ketika Lause mendengarkan suara-suara kita, termasuk suara saya ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin ya pada buat gitu ya. Remedi gitu ya. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi baik orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat
Waktu on-site dengan pada waktu online, bedanya apa? Bu Ana merasakan bedanya apa, Bu Ana? Apa? Bedanya apa? On-site itu lebih lepas. Ya, terus yang harus juga serahkan kebenaran. Tertutup kan sama semua. Tapi pada waktu latihan kebantu kan dengan orang yang ada di kanan kirinya. Oh, bantu. Terima kasih. Saya percaya bukan hanya buat kita yang nyanyi, tapi buat Lause yang melatih juga beda ya. Beda ya Lause? Apa bedanya kira-kira? Banyak sekali ya. Kalau live itu tidak pusing ya, tidak banyak makan waktu. Kalau secara virtual itu luar biasa, mesti curahkan orang per orang gitu. Jadi lebih gampang, lebih mudah melatihnya ya. Lebih mudah. Terima kasih. Ada sesuatu yang menarik ya dalam diri pelatih paduan suara kita kali ini ya. Karena ketika beliau menerima rekaman kita itu tidak begitu saja di ACC. Padahal kalau dia mau ya bisa saja tuh semua diterima begitu ya. Terus nanti ini punya pendeta Samuel jelek ini tidak usah masukin. Nah, dia tidak ngerti kalau dia tidak dimasukin dia tidak ngerti. Nanti suaranya Pak Tobing yang lebih atau kecilin, suaranya Pak Tobing, suaranya Pak Hendri yang lebih bagus digedein atau dipublikasi. Tidak tahu, dia pasti tidak tahu begitu ya. Biarin aja, dia kan kepengen nampil ya. Pokoknya tunjukin, apalagi pada waktu nyanyi gaya mulutnya pendeta Samuel itu wah senyum lalu kayak pede abis gitu ya. Wah itu tampilin saja. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, tapi nggak ngerti, pendeta Samuel nggak ngerti pasti itu ya. Tapi saya melihat ada yang baik apa? Ini dikoreksi, ini disuruh mengulang begitu ya. Dan saya percaya ini bukan karena pelatih kita ini mau mempersulit, tapi dengan cara begini kita belajar untuk berlatih dengan baik. Lurus badannya, lurus. Oke, miring. Miring kanan ke kiri. Sembarang, bebas. Ya, sekarang jinjit. Tahan. Ya. Katanya Bu Jenny buang kolesterol jahat katanya. Tahan. Lihat plafon ya. Tolong lihat plafon. Kemudian tulang belakangnya seperti ini, tulang belakangnya. Seperti tangan saya. Tulang belakangnya seperti ini, ya. Oke, Anda buka lebar bahunya, terus. Danga lihat plafon. Danga lihat plafon. Tahan. Iya. Tahan. Enak dong. Perutnya boleh nama loh, Boleh. Boleh. Enak dong. Oke, kembali. Ya. Dengan cara ini Anda refresh ya. Seger. Ulang sekali lagi. Buka dadanya lebar ya, tarik ke belakang. Oke, lihat plafon. Sudah? Ya. Goyang-goyang. Oke, cukup. Sekarang coba belajar bunyi dulu ya. Belajar niru bunyi ya. Niru suara sirine. Ayo, suara sirine. Ayo suara sirine. 2, 3, ayo. Ya, itu bukan suara sirine, anjing menggelonglong. Ayo, oke. Sekarang sirinenya dimain-mainin. 2, 3, ayo. Ya, saya dengar suara sirinnya. Ya, itu suara sirinenya, baterainya, apinya sudah. Oke. Baik, tetap berdiri ya. Saya akan memberi pelajaran tentang breathing technique. Jadi Anda belajar bernafas dengan benar.
Ya, kenapa harus bernafas dengan benar? Sebab support nafas itu sangat dominan, penting, yang sangat vital sekali di dalam kita belajar memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, tolong perhatikan baik-baik. Ini ada wilayah namanya dada, kemudian ada perut. Di antara dada dan perut itu ada namanya sekat. Sekat itu yang orang bilang diafragma dalam bahasa kedokteran atau orang-orang awam. Ya. Nah, kita menyanyi dengan mengembangkan teknik tidak memakai pernapasan dada atau chest breathing. Kalau dada itu waktu bernafas Anda kelihatan sekali seperti ini. Ini dada, ya, kurang efektif. Atau pernapasan, orang bilang pernapasan namanya abdominal, breath abdominal. Jadi pada waktu bernafas Anda tarik seperti ini, terbaliknya. Ya, ini tarik nafas, buang malah sebaliknya. Tetapi dalam kita berlatih menyanyi, kita memakai teknik namanya breath, tulang rusuk, abdominal breathing. Jadi pada waktu kita bernafas, tolong perhatikan, bernafas itu perut mengembang seperti sebuah balon. Lihat perut saya. Itu dengan ancang-ancang nafas. Ya, jadi tekanan pada waktu kita ingin mengenjot, tekanan yang kuat, perhatikan baik-baik. Nah, pada waktu itu kita spontan menarik nafas dengan baik dan otot perut tetap keras ya. Coba tangannya bayangkan seperti trampolin. Tuh, wah, ga, genjot, nafas. Lagi. Tuh, wah, ga, pat, genjot. Lagi. Bernafas dari hidung dan dari mulut ya. Tidak boleh dari hidung saja, tidak nutut. Tidak nutut Anda. Ya, dari mulut dan dari hidung. Oke, sekarang yang kuat ya. Otot perutnya keras terus nih ya. Tuh, wah, ga, genjot. Singing turun. Lagi. Tuh, wah, ga, pat, genjot. Oke, sekarang genjotnya tambah tinggi. Tuh, wah, ga, pat, genjot tinggi. Good. Lagi, genjot tinggi. Tuh, wah, ga, pat, nafas. Iya, pintar sekali ya. Oke. Oke, baik. Ya. Yang ketiga, long distance speaking. Ya, itu merupakan contoh-contoh berlatih. Pada waktu kita terima telepon itu jaraknya dekat sekali. Halo, piye? Atau Bing, neng di awakmu? Nang kene iki lho, ono acara Solo Gati apa paduan suara PS pelayan. Nah, itu kita ngomong dekat. Tapi kalau saya sudah jauh seperti ini, saya tidak bisa lagi ngomong suara dia. Ya, pada waktu kita jauh, kita akan menambah energi. Ya, saya akan panggil istri saya, Pak. Ya. Ya, itu namanya long distance speaking. Suamiku. Ya, oke, perhatikan baik-baik ya. Pada waktu long distance speaking, ya kita melatih energi itu lebih besar. Ya, nah ruang di gereja saya sudah cukup sedikit ada pengalaman. Sekeras suara apapun, suara manusia itu tidak bisa memekakkan. Sekeras sound system itu kuat sekali. Ya, suara manusia itu natural, sekeras apapun masih enak, empuk didengar. Yang live ya, yang natural. Ya. Nah, Bapak Ibu, seringkali kebutuhan ruang untuk audio di dalam paduan suara itu tidak bisa mengcover seluruh ruangan. Jadi seringkali yang di bagian belakang itu tidak kedengaran sayup-sayup saja. Jadi sekeras apapun kita menyanyi di dalam paduan suara tetap cover. Kecuali sekarang pakai kondensor, mic ya, untuk memperkuat bunyi. Coba sekarang Anda gantian ngomong sama saya ya. Anda panggil saya Lauser panjang gitu ya. Saya jauh. Oke. Kamu sampai awe-awe ya, kurang jauh. Ya.
semua ya. Baik, itu latihan-latihan yang simple dan analogi cara-cara berlatih yang simple. Jadi kita seringkali menyanyi di gereja, konduktornya pendek, jadi kayak nyanyi sama konduktor deket, jadi kecil suaranya. Padahal kita harus menyanyi dengan energi besar, dengan jarak yang jauh. Kalau terlalu deket, suaranya kecil. Ya, bukan berarti keras-kerasan loh ya menyanyi ya. Paham Anda? Long distance. Beda dengan bicara di HP. Itu dekat. Halo, apa kabar? Ngomong dekat ya. Tapi kalau singing itu long distance. Oke, baik. Yang kedua, yang keempat, dengan melatih nafas itu dengan sustenuto atau menyanyi dengan menyambung. Ya. Coba. Kami telah tertanam di tempat ini. Aku langsung disadari surat atestasi sama Bu Ceni ya. Oke, coba Anda main di nada F tadi ya. Saya ingatkan. Tapi benar ya, nada F ya. Oke, coba Anda nyanyikan satu baris itu. Kita coba dengan sustain, ya. Oke, boleh dilirik. Kami telah tertanam di tempat ini. Itu satu nafas. Anda tidak boleh putus, ya. Oke, siap. 2. Kami telah tertanam di tempat ini. Oke, itu ada yang curi nafas. Kami telah tertanam. Itu bukan long delay. Itu bukan sustenuto. Saya berkali biasa, Iya kan? Tidak boleh. Anda harus sustain itu menyambung. nggak sengaja. Biasa nyolong. Oke, sekarang coba nyanyikan sekali lagi ya. 1, iya. Kami telah tertanam di tempat ini. Nafas. Karena panggilan kudus, suryamu yang ya, oke. Itu berat, nyanyinya upward. Tetapi itu melatih diri kita untuk mempunyai energi yang baik. Ya, oke. Menyanyi dengan menyambung. Ya, banyak kali semua paduan suara itu banyaknya begini ya. Nyanyi satu baris, pokoknya separuh, 2 bar nafas, 2 bar nafas, 2 bar nafas. Ya, sebenarnya banyak tanda-tanda yang sebenarnya bukan 0, Anda jadikan 0, istirahat. Ya, oke, itu breathing teknik yang simple. Banyak latihan-latihan yang bisa kita lakukan di rumah. Anda bisa dorong tembok tadi seperti itu. Anak-anak kecil biasanya mulai dari kecil mereka saya suruh angkat kursi. Kalau lagi les atau lagi duduk di paduan suara, mereka waktu latihan vokal isi, warming up, mereka saya suruh angkat kursi. Kursinya diangkat. Waktu latihan nafas sama latihan latihan vokal isi. Ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya, Anda suka berdiri ya? Saya suruh berdiri aja terus deh. Oke, silakan duduk deh sekarang deh ya. Sekarang saya masuk ke pelajaran selanjutnya, belajar bersama-sama. Teaching forward tune placement. Jadi, Bapak Ibu, sebelum masuk sana, saya ingin bahas tentang pedagogi ya. Oke, bagian sana, Anda lihat struktur bentuk tubuh kepala manusia ya. Produksi bunyi itu ada di mana? Yang warna ungu, Anda lihat, itu nasal, daerah naso, daerah sekitar hidung. Coba perhatikan, saya bilang naso, Anda ikutin ya, nasal ya. Ini wilayah nasal, dari pipi sampai ke hidung, ya. Kemudian ada namanya oro, itu di daerah lidah, oro, daerah lidah. Kemudian ada namanya laring, di daerah sini yang warna biru, laring. Nah, di laring ini ada kotak suara, ya.
Kemudian ada daerah namanya Paring. Paring itu rongga pemantul. Jadi bunyi itu ya dari support napas, kemudian keluar dipantulkan dari paring. Tolong perhatikan baik-baik. Paring terus masuk ke rongga gema. Di dalam mulut kita ada lidah, ada langit-langit keras, ada langit-langit lunak, ada gigi seri atas, ada gigi atas, gigi bawah. Ya, itu sangat membantu. Anak-anak yang mau berlatih nyanyi harus jaga giginya, harus sehat. Ya, kalau anak-anak, kalau oma-oma kita, engkong sama emak kita, giginya sudah habis, tidak bisa menyanyi dengan baik. Nyanyi suaranya ngowek, ya, jadi gigi harus bagus, ya, harus bagus. Jadi anak-anak diperhatikan giginya, kebersihan giginya harus rajin gosok gigi, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam paduan kita itu banyak memakai teknik di daerah naso, ya. Pada waktu paduan bersama-sama. Kalau kita dalam genrenya pop atau dalam genrenya ibadah itu lain lagi, ya. Apalagi menyanyi solo itu beda sekali dengan menyanyi bersama-sama. Nah, kita di dalam paduan itu mengembangkan teknik dinamakan tone itu forward. Jadi selalu melontar ke depan. Ada orang menyanyi wow bawa ke belakang. Ya. Kami telah tertanam. Ini bawa ke paring. Ya, bunyi seperti itu. Tapi kalau Anda ke depan ke wilayah ini, Anda coba raba sedikit pakai ini, pegang maskernya, ya, hidungnya, coba, ya, rasakan lubangnya mengembang, ya. Kami telah tertanam, ya, mengapung terus, ya, terus. Coba kertasnya diangkat seperti ini. Ini suges saja, membantu imajinasi. Namanya flaring the nostril, mengembangkan lubang hidung. Ya, PCR. Ini saya mulai ketemu kelompoknya Cicil. Ya, kelompok saraf katanya. Kita tidak sedang PCR sekarang, ya. Oke, hidungnya mengembang, matanya sedikit membelalak dan smile, ya. Ayo anak-anak di depan. Anak-anak jongkok di depan. Ya. Nah, itu anak-anak depan. Lebar ke sana lagi, lebar ke sana. Ayo adik-adik di depan. Ayo. Ayo adik-adik. Orang pohon itu bagus. Ayo dia lebih rapat sini. Ya, lebih rapat. Yang depan enak gini loh. Ini sini. Ya, sini. Ayo sini. Nah, sini. Nah, ayo. Bisa di depan bisa. Enggak apa ikutnya. Bisa. Yang merasa kecil Kita ikut ya. Enggak, ini bukan foto rekam aja. Terus biarin. Oh ya, Masan, tolong Mas. Kalian ngetes ini long distance voice-nya. Saya sih. Satu. Long distance. Bisa dicetak. Nah, ikut kami kawan. Iya, Pak. Saya gabung belakangan. Ke depan sedikit. Oke. Tolong Mas. Long distance.
Ini ada 2 Mas. Mas bisa pencet yang bawah. Bisa pencet yang ini. Saya coba dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Ini cuma tes. Belum belajar. Iya, oke. Pas dapat semua. Saya hitung ya. Aku ikut. Gak boleh. Kelebihan ke? 1, 2, 3. Belum. Ayo Pak Yudi. Beli, masuk beli. Ayo San. 1, 2, 3. Ayo Pak Yudi. Ayo Pak. Titip ya. 2 kali, ayo. Yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sana ya San, sana ya. Mundur. Mundur San. Mundur. Nah. Sambil lompat Mas. Sing lompat sing mutus. 1, 2, 3. Oke. Kameranya posisi belum. Jadi kok pulang loh. Iya, Gresa jago. Satu rumah. Nampak semua? Kesuwen sama maghrib. Nah ini loh, sik. Asar belum kok. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Pak. Bebas. Bebas. 1, Gayamu keluar nali. 2, 3. Jawab. Oke. Yuk. Mas. Oke. Ayo kita masuk bikin game lalu. Tadi mana? Ya, Mas Tante.